kamu salahnya di sini ya, itu kamu kitabmu, kamu tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada itu. Oke, ya. Lalu go to hell semua, go to the lake of fire. Pertama pelan dulu satu gerbong, habis itu seperti cahaya. Karena gerbong ini bisa memuat 5 juta gerbong. Seperti cahaya, tuing gitu, tuing, masuk semua ke neraka. Pak 2 Pendeta, Petrus 2. Pak Pendeta, kalau di surga nanti, kalau kita bosan, kita tinggal pindah ke surganya tetangga sebelah, kan ada 72 bidadari di situ. Appearing of great God. Jadi Yesus yang manusia itu penyataan, bukan pernyataan ya, yang tidak nyata menjadi nyata tuh. Jadi Timotius nggak bertentangan ya. Ketika menjadi manusia ada ayatnya, Titus 2 ayat 13, penyataan, the appearing of great God. Ini kontra lagi nih Pak dengan Urus Tuhan dulu Pak Pendeta. kontra lagi Pak dengan Keluaran 33:20 sama Yohanes 5:37 Pak. Sama aja. Yohanes 5:37, Bapak itu bisu mau ngomong naon. Suara. Keluaran 33:20 Pak. Manusia tidak bakal bisa melihat. 33:20 itu adalah kalau kamu melihat aku, kamu gosong. Ya, nggak bisa manusia melihat Tuhan mati. Nggak bisa mati, gosong Nah. jadi debu. Tapi ternyata Yesus Tuhan katanya turun ke bumi. Nah ini dia, kan Tuhan yang fisik itu Allah yang berkarya. Makanya Yesus berkata, aku guru dan Tuhan. Yohanes 13:13. Oleh kalian diganti, aku guru dan Tuhan. Kurios tuh, jahat banget kalian tuh. Jelas aku guru dan arkontas, kalian ganti jadi kurios. Jahat banget kalian. Tuhan kamu ganti Tuhan. Kalau kuri itu satu, kalau kurios itu jamak. Tuhan udah gitu jamak lagi. Jahatnya luar biasa. Nah, itu kan kitabnya Pak Atedi sendiri. Siapa nih ya? Kayak tanda kok. Ya kalau kitab saya kan Yesus berkata aku guru dan Tuhan. Tuhan. Oke? Oleh Tritunggal diganti aku guru dan Tuhan. Ngerti? Iya. Ngerti Pak, ngerti. Gara-gara Tritunggal. Jadi Bang Mimi. kurios itu tolong dibuang Pak. Kurios itu tolong dibuang. Mestinya aku guru dan arkontas. Keren ini. Kalau ini keren. Jadi Nggak jangan ribet. pakai kurios Pak. Itu Anda menghina Yesus Tuhan, kamu bilang Tuhan. Mending tuannya satu. Jamak lagi. Jamak lagi. Malah tambah bingung Pak Tidi ya. Kalau satu itu kuri, kalau jamak itu kurios. Iya, enak ini, jelas ini. 1 menit very clear. Very clear. Mm-mm. Kalau aku lihat dari cara Pak Pendeta ini menjelaskan, pertama Pak Pendeta ini memang hafiz Alkitab. Yang kedua kayaknya pengalaman Pak Pendeta ini sudah pernah kayak dari surga kayaknya nih. Enggak, saya pernah dikuasai roh ya. Mimpi, dalam mimpi atau tunggu dulu, dalam mimpi atau benar-benar Enggak dalam mimpi. nyata? Seperti yang dialami oleh Yohanes ya. Jadi kita dikuasai roh begitu. Dikuasai roh, saya ditunjukin alam maut. Jadi saya tuh detail banget alam maut ngerti. Yang kedua saya ditunjukin penghakiman. Jadi nanti kelompok penghakiman sebegitu cepatnya karena yang dihakimi harus 556 miliar orang. Tuh. Coba disampaikan gambarannya dulu. Gambarannya ya. Oke. Ya. Jadi nanti di dalam penghakiman dulu itu dibagi 1, 2, 3, 4 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok kambing dan domba. Kambing dan domba. Kambing dan domba itu dihakimi, tidak dihakimi sih, cuman dilihat pakai kitab kehidupan. Langsung itu sebentar ya. Sebentar beres. Kemudian yang kedua penghakiman Musa. Kepada orang Yahudi, Musa kan bilang yang menghakimi kamu itu Musa nanti. Yesus kan bilang begitu. Semua dari yang dulu zaman-zaman kitab Musa,
zaman agama Yahudi yang menghakimi Musa. Lalu yang ketiga, penghakiman 12 rasul kepada 12 suku Israel. Dihakimi semua. Nah, yang seru adalah penghakiman rame-rame. Ini paling seru ya. Yesus memberi ilustrasi ya. Ada 4 kelompok ya. Ini kelompok Tritunggal ya. Kelompok pertama Tritunggal nih. Tritunggal bawa kitab, semua pada bawa kitab semua. Udah nyenggol aku nih berarti ini Pak Pendeta. Nah, ya pokoknya Tritunggal lah ya. Tritunggal Aku bawa kan kitab Tritunggal nih, Pak Pendeta nih. nyenggol nih. Bro Mei siapin bener juga sekalian. Ya. Jadi apa bawa kitab ya. Lalu dia ditanya ya toh, kasih simulasi dulu satu gerbong ya. Isinya kurang lebih 100 orang. Ini kamu salahnya di sini ya. Itu kamu kitabmu, kamu tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada itu. Oke, ya. Lalu go to hell semua, go to the lake of fire. Pertama pelan dulu satu gerbong. Habis itu seperti cahaya. Karena gerbong ini bisa memuat 5 juta gerbong. Seperti cahaya, tuing gitu. Tuing, masuk semua ke neraka. Terus semua ada 4.900 keyakinan sekarang ini. 4.300 keyakinan di Jagat Raya sekarang ini. Jadi nanti dibagi-bagi cepet tuh, kasih simulasi satu gerbong twing, satu gerbong twing, satu gerbong twing. Kalau Valen masuk Itu di kategori yang mana itu Pak Pendeta? Nah, Valen Valen masuk domba itu. masuk di domba. Oh, dia domba ya. Ya. Kalau saya Dia masuk itu tadi yang bawa kitab tadi itu. kan Tritunggal, masuk di kategori mana? Ya. Yang kategori go to the lake of fire. Oh, kalau Pak Pendeta? Oh, kalau kita nggak di situ dihakiminya. Kita sudah kebangkitan pertama, rapture. Oh, iya, diprioritaskan ya. Orang-orang Kristen penyembah Yesus Kristus itu di kebangkitan pertama. Ini kan kebangkitan terakhir, penghakiman terakhir. Berarti diprioritaskan ya. Di kebangkitan pertama. Ayat Alkitab nulis kebangkitan pertama ya. Tapi nanti di surga Pak Pendeta ada istri dan anak nggak itu? Atau Pak Pendeta sendiri? Nggak ada. Jadi tidak mengenal istri dan anak, tidak punya gender lagi perempuan. Cuman jabatannya macam-macam. Paling tinggi raja. Oh, Ya. tapi raja kan cuma Tuhan itu sendiri. Kok kenapa kita bisa jadi Ya. raja Pak Pendeta? R-nya huruf kecil. Makanya Yesus itu raja di atas segala raja. Raja oh, ya, R huruf besar. benar ya. Yesus Kita raja di itu atas raja-raja raja, kecil. kita raja di bawahnya ya. Ya, R-nya huruf kecil kita. Oh, ya, Raja benar. R-nya huruf kecil. Ada banyak raja nanti ya. Ke-12 rasul itu jadi raja dan orang-orang yang dipilih secara khusus oleh Yesus itu jadi raja. Punya umat nanti punya pengikut, punya wilayah gitulah. Jabatan nomor 2 pemuji, jabatan nomor 3 adalah penyembuh, jabatan nomor 4 adalah kolektor. Ini supaya mudah aja mengkoleksi persembahan. Persembahan Oh, dari di surga luar. masih ada persembahan lagi Pak Pendeta. Ada persembahan dari bangsa-bangsa dimasukkan ke surga. Karena Persembahan apa surganya itu? kan ada di bumi. Dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang? Pak Tini, bentar, Pak Tini. Kemungkinan besar emas, ya emas dan barang-barang permata. Jadi emas itu buat kasih Tuhan atau buat siapa itu nanti di surga? Buat di surga, untuk kepentingan surga. Kita nggak perlu emas. Di surga mungkin mau bikin apa, jalan ditambahin ada cabang-cabang begitu. Oh, Persembahannya ada. berarti emas itu dibuat jalan mungkin ya untuk. Kemungkinan besar jalan karena ada ayat Alkitab jalannya dari emas. Oh, iya. Kan nambah terus toh surga itu Luar ada biasa nambah. Pak Pendeta ini memang luar biasa, benar-benar luar biasa ini. Ya. Jadi Saya baru surga tahu. itu tambah kurang ya, tambah kurang. Nanti yang dari ini di bumi baru, jangan bicara bumi sekarang. Di bumi baru, orang yang mati beriman pada Yesus masuk surga. Di surga ada pemberontakan juga. Yang tidak setia merasa bosen lah berontak, masukin ke neraka berkurang 1, masuk dari bumi tambah 1. Jadi tambah kurang. Enggak lah Pak Pendeta, di surga kalau bosan kita kan tinggal pindah ke Tidak, surganya perhatikan tetangga sebelah. baik-baik. Perhatikan baik-baik. 2 Petrus 2 ayat 4. Malaikat saja sampai hari ini ada yang berbuat dosa. Malaikat. Pak 2 Pendeta, Petrus 2. Pak Pendeta, kalau di surga nanti kalau kita bosan kita tinggal pindah ke surganya tetangga sebelah, kan ada 72 bidadari di situ. Janganlah, jangan begitulah. Itu nggak Oh baik. iya, maaf. Dikurang-kurangi 100 istri. Oh iya. Tidak usah seperti itu. Jadi ayat Oh iya, maaf, Alkitab Pendeta. mengatakan, Maaf. ya,
Ya, sampai hari ini masih ada malaikat berbuat dosa. Lalu ditaruh di gua-gua. Sampai hari ini. Jadi terus malaikat itu kurang satu. Sekarang jumlah malaikat di surga 66 miliar 700 juta. Kurang satu. Nggak digabungin sama malaikat yang jadi setan dibawa oleh ekor iblis. Nggak digabungin. Ya. Baru dengar pasti. Itu di surga. Baru kaget saya. Saya Itu di mendapatkan surga. info baru. Nah, tak kasih tahu alam maut. Ya. Alamat gimana? Alam maut itu cara masuknya kayak orang mau tambang emas. Pertama turun dulu bikin sumur yang disebut the Kayak bottomless. macam terowongan Hamas gitu. Enggak, ini turun dulu, jangan mendatar dulu, turun kayak sumur yang disebut jurang maut. Ya, turun dulu, mungkin sekian kilometer gitu, turun betul-betul turun kayak sumur, lalu baru di dalam cabang-cabang. Yang cabangnya banyak disebut alam maut, yang makin ke dalam lagi disebut kerajaan maut. Semuanya sekarang digembok oleh Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 18. Kalau Anda dari jadi pendeta palsu, Anda masuknya di paling dalam tempatnya iblis, tapi iblisnya sudah diusir sekarang ya. Sekarang ini iblisnya diusir. Tapi itu di tempat paling dalam. Anda jadi Mesias palsu, jadi nabi palsu, jadi antikris ya. HTD dapat hikmat tertentu dari Yesus, logis dong. Lah mereka kan nggak percaya Yesus. Buktinya setelah jadi murtadin masuk ke Tritunggal yang nggak percaya Yesus. Ayo. Ya, kena prank kuadrat itu. Yesusnya datang ngelus-elus gitu kan. Ya, tidak ada yang pernah orang melihat Allah, tidak ada orang pernah ke surga. Itu jadi patokan ya. Kalau seperti Yesus gondrong tidak ada, nabrak sana, nabrak sini, gitu. Udah pasti ya kena, saya makanya kena prank kuadrat aja lah. Ya, kena prank yang kuadrat gitu. Makanya dulu manuk berbulu, kenapa manuk berbulu itu saya orang paling pertama yang komplain ini manuk berbulu itu cuman di blow up. Ternyata benar toh. Ternyata benar. Iya, banyak dari tayangan-tayangan YouTube-nya Pak Manubulu itu ya, Yusuf Manubulu. Kesaktiannya kayak begitu semua modelnya Ya. gitu. Dan itu ternyata blow up toh. Ternyata prank toh. Ngibul Prank semua kuadrat. ya. Iya. Makanya ada yang salah ngomong sampai tiwalatil ya toh. Tilawatil jadi tiwalatil kayak gitu kan. Iya, kebalik-balik tuh kalau di Ya, tes. itu prank itu, kena prank. Jadi sekarang pun yang masih ngomong begitu saya sudah ngomong ya, itu kena prank juga ya. Tidak mungkin lah. Yang hari ini ngaku nabi, bolak-balik surga kayak gitu. Ya, lihat surga, lihat neraka aja belum ada kok lihat neraka. Kemarin ada kan di dialog kami itu, atau mungkin di tempat Valen ini juga ya. Kami dibawa ke neraka, neraka belum ada. Kalau neraka sudah ada, iblis sudah dicemplungin ke neraka. Iblis nggak gentayangan, ya. Kuntilanak tidak gentayangan di mall pakai rambut pirang. Enggak kayak gitu. Kuntilanaknya sudah masuk neraka. Kalau neraka sekarang udah ada, belum ada, makanya masih di angkasa, keliling-keliling. Hilangnya kesaksian dibawa ke neraka. Kalau dibawa ke surga, Anda nabrak Yohanes 3:13. Tidak pernah ada orang ke surga. Yohanes 3:13. Ngibul-ngibul aja berarti tuh. Oh, ini di bawah nih. Mas Valen coba disapa ini Mas Valen di bawah nih. Iya, ada Pak Mencerdaskan. Selamat sore Pak Mencerdaskan. Selamat sore semuanya. Ini Pak Sore. ATD kalau saya dengerin kadang-kadang Pak Mencerdaskan ya. Masa Tritunggal itu bukan dari Allah? Gimana Pak Mencerdaskan? Tritunggal, kata Tritunggal itu kan di sekolah teologi ya adanya Pak. Iya, terus? Tritunggal itu menjelaskan kebagaimanaan Allah yang benar itu, kebagaimanaan Allah yang esa itu. Bukan menjelaskan keberapaan Allah yang esa itu, bukan. Tentu adanya Allah yang esa ya, karena Allah itu memiliki firman yang disebut anak ya kan.
Tentu Allah yang Esa itu memiliki roh, ya. Roh yang dimiliki oleh Dia adalah namanya Roh Kudus. Bapa merujuk kepada keberadaan dari Sang Pencipta itu. Tidak ada yang tiga Allah di sini. Tidak ada juga yang menuankan fisik manusia. Tidak ada. Terus di Silakan surga, bertanya. ya, Kalau ada di pertanyaan, Bang, silakan. ya, terus di surga itu Allahnya itu siapa? Di surga itu Allah dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya, Allah tetap kekal bersama firman-Nya, tetap kekal bersama rohnya. Yang kita kenal dengan firman. Firman itu kan ketika firman itu turun menjadi manusia, ya, kemanusiaannya kan diangkat kembali ke surga dengan tubuh kemuliaan. Sebagaimana dia datang melalui roh Allah itu sendiri. Begitu juga ketika dia masuk surga, kembali kepada hakikatnya yang sebagai hakikat keilahiannya, yang adalah roh Bapa, roh Allah itu sendiri. Karena Allah tanpa firman, berarti Allah tidak bisa ngapa-ngapain. Allah tanpa roh itu hanya sekedar nama, itu hanya sekedar huruf. Begitu loh. Di surga itu kekal, Allah Putra, Allah Bapa, Allah Roh Kudus itu kekal dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Tak berkesudahan, tak berawal, tak berkesudahan. Cuman di sini, ya, firman Allah itu kan konteksnya kan ketika firman Allah itu menyampaikannya kepada manusia, ya. Tentu manusia, ya, tentu Allah atau firman Allah itu memakai bahasa manusia. Begitu juga dia cara memperkenalkan dirinya melalui bahasa manusia, ya. Kenapa adanya kata Tritunggal? Adanya kata Tritunggal itu di dalam sekolah keteologian untuk memahami kebagaimanaan Allah yang benar itu, untuk memahami kebagaimanaan Allah yang Esa itu. Karena orang idiot ataupun iblis sekalipun, ya, bisa hanya mengklaim bahwasanya gue punya Allah nih, Allah gue itu Allah Esa, tapi keesaannya itu bagaimana? Ya, itulah jawabannya Tritunggal, ya. Ya, siap. Kita beriman ataupun kita mempercayai segala sesuatu, akal dulu yang didahulukan, Ya. bukan modal percaya saja dulu, baru Ya. urusan belakangan. Yang penting dia yang maha kuasa, yang penting dia menciptakan alam semesta, ya. Begitu. Ya. Akal dulu baru beriman. Siap. Silakan. Pak Pendeta HTD. Kira-kira Pak HTD mengerti tidak? Maaf ya, no comment. Apa yang diomongin itu cuma bebas, tidak ada ayatnya. Simpel jawaban saya, no comment, tidak ada ayat Alkitabnya. Itu cuma ngarang bebas. Waduh, nggak ada ayatnya Pak, mencerdaskan gimana ini? Oke, coba saya kasih analogi ayat Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu, ya, ingat, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dapat disimpulkan bahwasanya Allah sudah kekal bersama firman-Nya. Firman Allah itu adalah pikiran Allah itu sendiri, ya, yang dituangkan melalui karyanya. Allah berfirman melalui perkataan, Allah berfirman melalui karyanya, Allah berfirman melalui penglihatan para nabi. Kehadiran Allah berfirman bisa berupa api, tiang awan, dan lain-lain sebagainya, ya. Akan tetapi sumber dari firman Allah itu berasal dari sang firman, yaitu pikiran Allah itu sendiri. Ya, di dalam Allah itu sendiri kekal bersama firman-Nya, kekal bersama rohnya. Segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini yang bersifat makhluk, ya, terlebih manusia, itu memiliki roh. Lah, roh manusia diciptakan oleh siapa? Ya, diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Allah. Untuk apa? Untuk memberi kehidupan, agar supaya dia memiliki akal budi. Sudah diciptakan manusia itu mengetahui mana yang baik, mana yang jahat. Setelah Adam memakan pohon buah pengetahuan, dari situ manusia mengetahui, ya, ini yang baik, ini yang tidak baik. Yeah. Oke, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman.
Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, ya. Di Kejadian berapa itu, ya? Allah menciptakan langit dan bumi, ya Pak, awal mulanya, ya. Roh Allah melayang-layang. Di situ kan sudah ada roh Allah, ya. Roh Allah ini jangan kita membandingkan melayang-layang seperti layang-layang, bukan. Ini artinya melayang-layang di sini artinya dalam perspektif ilahi, bukan melayang-layang seperti layang-layangan yang bersifat materi, ya. Itu cara memahami konteks dari firman ilahi. Karena ketika kita membahas tentang firman ilahi, yang kita bahas adalah keilahian, bukan materi. Terkecuali kalau sudah dijadikan oleh Dia. Contoh, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Terang itu bersumber dari mana? Tentu Allah menciptakan matahari. Kan begitu, ya. Jadilah kambing, maka kambing itu jadi, atau apalah, ya. Akan tetapi itu semua dijadikan oleh Allah melalui firman-Nya, melalui Allah berfirman dari firman-Nya yang bersumber dari sang firman itu sendiri. Ketika firman Allah hadir atas Musa, hadir berupa api, ya, ataupun hadir berupa tiang awan, ataupun hadir berupa penglihatan Abraham, ya. Ada manusia tuh, ya, dilihat oleh Abraham, ya. Itu firman Allah turun atas mereka, ya, berupa manusia, ya. Ya. Kelamaan Apakah manusia itu tubuh kemanusiaannya itu adalah tubuh Allah? Tentu tidak, ya. Jangan panjang-panjang, Kemanusiaan Pak, yang hadir di mencerdaskan. muka bumi itu, yang berupa materi itu adalah ciptaan Allah, ya. Bagaimana Allah menampakkan diri kepada manusia? Tentu Allah itu, ya, firman Allah itu menjadi dibentukannya lah manusia, ditampakkannya kepada Abraham. Begitu juga kepada Musa, ya. Firman Allah itu hadir atas Musa, ya, dalam api. Sudah. Ya, silakan. Ya, sekarang Valen tahu bedanya yang namanya hologos itu, orang ini pemegang hologos ini, ya, pemegang hologos sama leksi itu bedanya itu. Baru ngomongin Yohanes 1 ayat 1, ini orang ini mengimani firman itu hologos. Buang itu kitabmu itu, palsu itu, buang. Yang masih ada Elohim, masih ada hologos, buang itu. Ada Adone, ada Hasim, ada Yehova, ada Kurios, buang. Clear, ya. Jawaban saya clear. Anda yang masih memegang hologos, ceritanya kayak begini. Ngerti? Oke, yang lain. Lalu Yohanes 1 ayat 1 tolong Bapak uraikan. Yang benar itu bagaimana? Ya, silakan Pak Dede untuk menjelaskan. Tahu itu, Valen aja lah. Biar dia tahu Pak Dede bisa menjelaskan yang benar Yohanes 1 ayat 1. Jadi yang benar yang mana? Sudahlah, mereka kan hologos, itu suruh buang itu Alkitabnya itu. Hologos itu satu paket dengan Elohim, satu paket dengan Adone, satu paket dengan Hasim, satu paket dengan Yehova, satu paket dengan apa tadi, Kurios. Itu Alkitab palsu itu. Kalau di tempat kami tak buang itu, obongan itu, clear. Yang masih pakai itu jangan ngomong. Penjelasannya gimana Pak Dede yang itu mestinya Anda pakai leksi, ya. Yohanes 1 ayat 1 jangan pakai hologos, pakailah leksi. Leksi ini dipahami tolong sebagai Anda baca, ya, ayat firman Tuhan menurut versi Anda, tolong, ya. Tolong Anda baca. Dengerin dulu Pak, biar diterangkan. Ya, kalau Anda masih pakai hologos, maka firman itu pikiran karena logika. Hologos itu logika, ya. Firman itu dianggap pikiran, padahal firman itu artinya Tuhan. Pada mulanya Tuhan bersama-sama dengan Allah, dan Tuhan adalah Allah. Dalam 1 menit clear. Tapi kalau Anda pakai hologos 2000 tahun muter-muter kayak gini nih, kayak gangsingan gini. Oke, clear? Tuhan itu Pak, ya, telah lahir bagimu. Tuhan telah lahir bagimu hari ini. Tuhan juru selamat di kota Daud, ya. Apakah di sini Tuhan itu bisa dilahirkan? Apa yang lahirnya? Buktinya apa yang lahir? Yang keluar dari rahim Maria. Buktinya apa? Yang lahir adalah fisik dari Sang Firman yang turun menjadi manusia. Apakah Tuhan itu dilahirkan? Dilahirkan dalam pengertian ilahi di sini adalah dilahirkan, ya, gelar Sang Firman yang turun menjadi manusia itu adalah Tuhan. Ya. Undang-Undang Dasar 1945 dilahirkan pada tanggal sekian, tahun sekian. Apakah punya mama dia? Ya.
Gelar Sang Firman itu juga lahir pada saat tahun 1 Masehi, berbarengan dengan lahirnya Yesus Kristus. Loh, Yesus Kristus lahir tahun berapa, Pak? Lahir tahun 1 Masehi. Yang benar. Ya, Ayatnya di mana? ayatnya. Iya. Oke. Ayatnya di mana? Ayatnya di Telah mana, lebih yo? bagimu Tuhan juru selamat di kota Daud. Iya, itu di mana ayatnya? Yesus lahir tahun 1 Masehi. Akan tetapi Anda harus pahami, Anda harus mengerti keimanan Bapak, kekristenan itu ya Yesus tidak lahir. masalah ya. Bapak, Tidak masalah. Bapak, Ya. Yesus lahir tahun 1 Masehi itu ayatnya di mana? Kan nggak ada. Oke, ya. Persoalannya begini, Bro, ya. Ya, gimana, Firman Bapak? Allah itu, ya, firman Allah itu tidak sesuai, ya, tidak sesuai apa yang Anda inginkan. Aduh, ini anak kecil lagi ngomong nih. Silakan, Pak. Semua umat manusia bagi yang percaya padanya. Allah Esa satu, Roh satu, nama Yesus Kristus, Dialah Tuhan dan Allah dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa Dialah Alfa Omega juru selamat semua umat manusia bagi yang percaya padanya. Sembahlah Yesus Tuhan Allah, hanyalah Dia layak disembah, tak ada Allah lainnya. Yesus Kristus Tuhan Allah selamanya. Udah belum itu muter-muternya? Yang muter-muter itu akal yang belum disampaikan, Pak. Udah kamu keluar aja, keluar. Buang itu Akal kitabmu. itu ya perlu dibukakan akal itu biar nggak mampet. Saya setuju dengan nyanyian Bapak. Saya suka. Jujur ya, saya suka. Silakan. Sudah ya, Allah dia tuh bukan Yesus Kristus, jadi minggir aja lah. Kalau Allahmu Yesus Kristus boleh ngomong sama saya. Selama Allahmu bukan Yesus Kristus, masih muter-muter mau Bapa dalam nama Kristus kayak Bapa Anak Roh Kudus kayak selama Allahmu bukan Yesus Kristus. Pak, The only ya. one Lord and God. Nggak ada itu Bapa dalam nama kita Yesus. sama dalam pengertian itu kita Bentar dulu. Jangan bilang sama. Saya tanya Anda dulu. Silakan. Jawabannya nggak usah panjang-panjang, 2 detik cukup. Nama Allah kamu di sorga siapa? Nama Allah itu sejak kekal sampai kekal. Itu Dia, itu aku adalah aku. Siapa itu? Sang Firman itu sendiri. Udahlah, suruh pergi lah. Nama Allah, nama Tuhan itu Yesus. Kalau kamu nggak bisa jawab itu, pergi. Iya, betul. Ketika firman Allah itu turun menjadi manusia, makanya ya Lagi aja, kasih lagu aja, udah. Ya, Gini saya tanya ngapain Allah lagi dan ulang. Tuhan kita itu adalah Yesus Kristus. Nah, kan orang Kristen kan mengatakan demikian. Lalu bagaimana dengan tanggapan orang di luar Kristen? Ya, kita diawali dengan penjelasan. Silakan Pak. Tak setelin lagu lagi loh kalau kamu nggak mau pergi. Diem. Yang lain Ya. mau nanya. Ya, yang lain. Bapak diam aja. Santai Pak. Ya, jadi Bapak di sorga itu dia punya nama, Pak. Nggak karu-karuan. Namanya Yesus Kristus. Nah, itu baru. saja. Nama Allah kami Yesus Kristus. Titik. Jangan puter-puter, Pak. Jangan Allah Bapa, muter-muter. Allah Putra, bingung kalau kita Allahmu semua. bukan Yesus Kristus, ngomong aja. Allah kami bukan Yesus Kristus, Pak HTD. Ya sudah, kita beda. Titik loh. Gitu, Gitu Pak. aja muter-muternya kagak karu-karuan.
Kalau mau jadi orang Kristen, Allahmu harus Yesus Kristus. Ya memang iya dari dulu Lah kalau sampai iya sekarang. jawab aja nggak bisa kok iya. Muter-muter. Kalau iya, siapa nama Allahmu? 100% Yesus Kristus, Pak. Itu baru jawaban benar. Yesus Masih Kristus yang muter-muter. bagaimana dulu, ya? Yang kekal Oh, di iya. mana dulu, di mana dulu. Dia nggak ngerti Pak Tede bahwa Yesus Kristus itu sudah kekal sejak Ya, itulah nama Allah. Nama Allah itu dari dulu Yesus Ya. Kristus. Yang kekalkan kekuasaannya. Tuh, Bukan kayak gitu Pak, kan. Pak, bantah lagi dia, Pak. Lagi. Bantah lagi dia Pak Tede. Kita setelin lagu kamu ya. Satu, satu, roh satu, nama Nah, saya mau merokok dulu ya. siapa Tuhan dan Allah dulu sekarang dan selamanya Saya mau merokok dulu ya. Maaf. Ya, ya, ya. kuasa dia. Siap. Jadi gitu loh Pak. Kalau ditanya siapa nama Allahmu di surga, Yesus Kristus, biar nggak bingung. Yesus Kristus itu dari sejak permulaan abad, sekarang, pertengahan dan sampai selamanya. Dia Allah yang masih belum sejati. saya. Yang lain aja yang mau nanya ya. Ya, silakan Pak Silakan Jul. yang lain. Pak Jul mau nanya nggak Pak Jul? Assalamualaikum Pak Jul. Atau saya sapa dulu nih Pak Lim Putra dari tadi nih. Selamat sore Pak Lim Putra.